ini juga coba Ana rangkum karena banyak yang mengajukan pertanyaan serupa mengenai ini Ustaz, mengenai orang yang berpuasa dengan keadaan berat Ustaz. Contohnya dia supir jarak jauh atau Tuh, dia kalau mukim supir di kan musafir. Supir jarak jauh jatuhnya musafir. musafir kan? Nah, ya terus? Nah, satu lagi misalkan kondisi dia tinggal di luar negeri, contohnya di Belanda yang durasi puasanya sekitar 18 jam itu Ustaz. Apakah kondisi ini membahayakan dan bolehkah dikodok atau difidyah? Kemudian jika difidyah itu mengikuti biaya di negaranya tersebut atau di Indonesia begitu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan orang-orang yang bekerja. Kita tahu Ramadan ini sebenarnya tidak mengurangi tingkat produktivitas seorang muslim. Kenapa? Perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Dan Ramadan di Jazirah Arab berbeda dengan Ramadan di Indonesia. Ana pernah merasakan Ramadan di Madinah. Allahu Akbar. Panasnya 50 lebih. Sampai disebutkan hampir mendekati 60 pada waktu itu kalau nggak salah. Itu diberhentikan orang-orang kerja memang. Kurma yang biasanya matang itu jadi terbakar. Gosong. Jadi seperti itu sekali kan. Musim dingin pernah ekstrim sekali dan musim panas pernah ekstrim sekali. Kalau nggak salah sampai 56, anak-anak lupa pada waktu itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu dilihat. Kalau memang membahayakan. Orang ini kalau puasa akan sakit umpamanya. Maka dia nggak puasa, boleh. Karena ditakutkan membahayakan dirinya seperti itu. Kalau tadi dikatakan di Belanda. Intinya kita harus tahu yang diperbolehkan berbuka itu adalah musafir atau orang yang sakit. Orang yang sakit. Atau orang yang dikhawatirkan musafir ini kalau puasa tadi bisa sakit. Atau orang sakitnya biasa-biasa, dia maksa puasa, kalau puasa nanti akan tambah parah, maka dia berbuka. Kalau dikatakan di Belanda 18 jam. Ya tergantung, 18 jam kalau di rumah doang, subhanallah, ya kuat lah jemaah, nggak ada masalah. Makanya dianjurkan untuk sahur. Sahur. Persiapkan diri. Ada vitamin, ya. Ada makanan-makanan yang suplemen yang membuatmu kuat, umpamanya. Kondisikan diri. Dan coba puasa. Jadi jangan dari awal, aduh kayaknya nggak mampu anak kata dia. Kok belum coba? Dan semua itu butuh latihan jemaah. Anak-anak kecil itu ada istilah puasa apa? Puasa zuhur ya. Nggak ada puasa zuhur itu. Puasa itu sampai maghrib. Puasa itu dari fajar terbit sampai matahari terbenam gitu loh. Nggak ada istilah puasa zuhur, puasa asar. Ini hanya bentuk pelatihan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dilatih sampai zuhur, kuat sampai zuhur. Sampai asar, kuat. Sampai maghrib, kuat. Setelah itu, jalan. Jadi kita kadang-kadang nggak pernah melatih diri kita. Ngomong, aduh nggak kuat kayaknya anak. Berat ini tuh. Coba engkau latih. Engkau biasakan. Puasa sunnah. Nah, orang latihan puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini boleh kita putus ya, Mas. Puasa sunnah ini anak, puasa sunnah lah, Senin. Hari Senin anak. Puasa. Sampai jam 3 nggak kuat lagi sudah. Udah kepala, udah pening, keringet dingin. Berbuka. Tapi kan puasa sunnah. Besok lagi seperti itu. Lama-kelamaan insya Allah kuat. Orang yang bekerja pun ala bisa karena biasa. Makanya kalau dikatakan, ulama menyebutkan bagaimana dengan orang-orang yang bekerja keras sebagai kuli bangunan yang kerja di bawah terik matahari. Apa yang dia lakukan? Tetap bekerja atau dia puasa sambil bekerja atau dia off bekerja? Yang pertama kalau dia bisa puasa sambil bekerja, bekerja.
Puasa tetap kewajiban, jemaah, rukun Islam. Kemudian kalau umpamanya nggak kuat kayaknya kalau dia puasa sambil bekerja, bekerjanya setengah hari. Bisa dikerjakan. Ada kerjaan yang bisa ditunda di malam hari. Alhamdulillah, bos-bos ini kalau Ramadan baik-baik hati. Bagaimana kerjaannya? Ya, umumnya setengah hari lagi kerja. Karena dia butuh uang, dia butuh makan. Kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Kalau dia off sama sekali, dia bingung. Nah, berarti dia tetap bekerja, tapi dikurangin pekerjaannya. Kalau umpamanya bisa dilakukan seperti itu yang dilakukan. Karena puasa ini rukun Islam. Dan kebanyakan orang-orang ini memang orang yang nggak peduli sama ibadah. Sholatnya telat-telat, kadang-kadang nggak sholat. Ketika Ramadan, nggak kuat kata dia, karena ngangkut-ngangkut barang. Niat dan pembiasaan. Maka nggak ada uzur ya. Kecuali tadi kalau membahayakan, ini bicara membahayakan, maka ada yang menetapkan. Ini bahaya nggak gitu. Kalau dikatakan, Ustaz bahaya nggak Ustaznya anak puasa 18 jam? Engkau gimana kondisi fisikmu? Ada orang-orang yang nggak mampu memang. Tapi ada orang-orang yang dengan dilatih mampu. Maka jangan sembarangan ketika mau berbuka, mau meninggalkan puasa. Karena ini berkaitan dengan rukun Islam. Dan kalau bicara menggantikan puasa, menggantikan puasa tadi bisa milih kan. Bisa di musim dingin kita memilih menggantikan puasa yang mungkin siangnya pendek. Seperti itu. Baik. Terus pertanyaan, apakah fidyahnya dibayar di sana atau dibayar di Indonesia? Kalau di sana banyak orang miskin, bayar di sana. Nggak usah jauh-jauh kau kirim ke Indonesia. Kalau memang banyak orang miskin. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz. Di sini sulit cari orang miskin, Ustaz. Apalagi yang beriman, ya aduh berat. Ya sudah, kirim ke Indonesia, tetap sesuai dengan makanan pokok yang di Indonesia. Tapi kalau engkau pakai makanan yang di sana, tentunya itu yang lebih utama. Karena yang engkau makan. Berapa biaya yang engkau makan, engkau kirimkan. Dan anak itu Masya Allah dapat duit fidyah dari teman-teman Australia itu. Yang dia kirimkan itu sesuai dengan makanan di Australia. Tapi dia kirim ke Indonesia. Sehingga orang dapat lebih banyak. Kayaknya itu yang lebih pas ya. Karena engkau di sana dapat duit muda, alhamdulillah, kirimkan ke Indonesia sesuai dengan harga yang di sana. Adapun kalau supir, yang namanya musafir, supir ini kalau jadi musafir, jadi dia uzur sudah. Boleh dia nggak puasa. Tadi sudah kita bahas, apakah musafir ini lebih baik puasa atau tidak? Ada kondisi-kondisinya. Kalau puasa dan tidak puasa sama aja, ya udah lebih baik kau puasa. Tapi kalau ternyata lebih nyaman kalau nggak puasa, Ustaz, ya sudah nggak usah puasa. Terus ganti. Ketika engkau lagi off, Jakarta umpamanya lagi nggak nyetir, lagi di rumah, ketika itu engkau ganti. Dan jangan menunda-nunda pembayaran hutang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.